Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam semangat membuat materi seputar tutorial dari aplikasi belajar LMS Moodle ya. Kita lanjut setelah di video sebelumnya kita sudah coba bikin materi ya. Ada 3 opsi. Pertama dengan mode halaman, kemudian mode buku, kemudian yang ketiga mode file. Nah, lanjut kita akan coba sekarang bikin tugas atau penugasan ya, assessment. Rata-rata kalau bikin tugas biasanya mengumpulkan file ya. Bisa file dokumen, PDF atau docx, bisa file gambar, foto ya. Biasanya kalau yang rangkum di buku, di foto gitu ya. Atau yang ketiga berupa activity ya, misalkan video lagi olahraga, lagi senam gitu ya. Itu biasanya formatnya video. Atau yang paling simpel adalah penugasan yang dikerjakan langsung ya. Jadi tidak berupa file tapi langsung dikerjakan di media penugasannya ya. Nah, bagaimana cara bikinnya? Kita masih di bab 1 ya. Di sini saya pakai kelas Informatika 9 Al-Mumin. Masih tentang materi internet. Sekarang kita tambahkan aktivitas untuk tugas. Nah, yang dipilih apa untuk penugasan? Kita bisa pakai yang ini, penugasan. Oke, silakan ditulis nama tugasnya apa. Oke, untuk skenario pertama saya pengen ngasih tugasnya berupa yang dikerjakan langsung di sini, di aplikasi Moodle-nya ya. Oke, pertama misalkan tugasnya adalah berikan pendapat seputar 5G ya, misalkan ini judulnya. Oke, lanjut di deskripsi tugasnya ya. Misalkan teknologi 5G sudah mulai diterapkan di Indonesia. Oke, misalkan Telkomsel menjadi operator pertama yang menjalankan teknologi atau menjalankan sinyal 5G. Oke, tugasnya adalah misalkan itu sebagai pembuka ya. Berikan tanggapan kamu tentang dampak 5G. Oke, dampak positif ya. Positif dan negatif teknologi 5G di bidang pendidikan misal ya. Oke. Jadi kita di pertanyaannya kita minta pendapat anak-anak ya seputar teknologi 3G. Jadi nanti kita bikin dulu semacam kayak AKM gitu ya. Kita kasih dulu rangsangan, kita nanti baru soalnya kita atau anak-anak diminta menanggapi ya, diminta pendapatnya. Oke, karena ini formatnya seperti ini, minta tanggapan, jadi tidak perlu ada kirim berkas ya. Oke, lanjut di sini ada settingan tanggalnya ya, misalkan mulai dibuka tanggal berapa, ada tanggal jatuh tempo. Di sini ada tanggal batas akhir mengirimkan jawaban. Kemudian di sini ada tanda pengingat buat guru kapan mau nilai gitu ya. Di sini saya matikan ya semuanya kecuali tanggal mulai. Kemudian, nah di sini yang penting tipe pengajuannya apa? Kalau ngisi langsung seperti yang mau saya tulis atau mau pakai, maka pakainya yang ini, format teks daring. Oke. Di sini ada batas kata, boleh diaktifkan kalau mau dibatasi, jangan lebih dari berapa ribu kata misalnya, tapi kita tidak aktifkan. Nah lanjut ke bagian penilaian. Di sini bisa diatur ya nilai maksimal berapa, misalkan 100. Kemudian lanjut aja ke sini ya, penyelesaian aktivitas kita atur jadi
otomatis. Nah, di sini yang perlu diperhatikan. Kalau kita setting otomatis dulu, kita checklist atas sama bawahnya aja, berarti anak harus ngisi tanggapan dulu atau ngasih jawaban baru dapat checklist. Tapi kalau kita setting ketiganya, berarti anak baru dapat checklist kalau kita udah kasih penilaian dari jawaban mereka, ya. Biar lebih berimbang ya, maka kita checklist aja. Biar anak dapat checklist kalau kita udah ngerjain tugas kita sebagai guru, yaitu memeriksa. Kalau sudah, di sini tanggalnya kita tidak aktifkan. Kalau sudah, simpan dan tampilkan. Oke, tugasnya jadi ya. Itu tugas dengan jenis pertama, yaitu kalau anak kerjain langsung ya. Mereka buka langsung nulis pendapatnya di situ. Oke, kalau cara kedua yaitu dengan mengupload file ya. Misalkan ini ya, kita tambahkan aktivitas lagi. Kemudian sama pilih penugasan. Misalkan membuat rangkuman materi gitu ya, seputar teknologi 5G ya. Kayak di deskripsi misalkan kita tulis langkah kerjanya ya. Silakan cari informasi via internet atau buku paket gitu ya. Materi seputar teknologi 5G ketik di aplikasi Microsoft Word misalnya, kemudian save dalam format PDF misal, kita mintanya PDF misal ya. Oke, kalau sudah ya seperti ini. Nah, lanjut kayak tadi pengaturan tanggalnya kita setting. Nah, di sini ada jumlah maksimal berkas yang dikirim. Oh ya, tipe pengajuannya berarti yang ini ya, pengiriman berkas. Jadi anak-anak harus kirim berkas. Oke, lanjut di sini berapa file yang bisa dikirim, misalkan 1 aja ya. Kemudian di sini ada batas filenya. Misalkan karena PDF apalagi teks itu jarang besar ya, kita kasih misalkan limitnya 2 MB ya. Kemudian tipe berkas, nah ini yang penting, tipe berkas yang bakal diterima oleh sistem apa. Kalau teman-teman gak nyeting berarti semua jenis file bisa keterima. Supaya lebih sempit dan spesifik, anak gak salah ngirim, kita bisa atur nah ini dalam berkas dokumen ya. Atau kalau pengen lebih spesifik lagi, kita atur cuman formatnya PDF aja misal ya, kayak gini. Jadi kalau file dokumen kita nggak nerima misal ya. Oke, kalau sudah simpan, langsung diatur di penyelesaian aktivitas, kita setting otomatis sama kayak tadi. Jika kita checklist tiga-tiganya berarti anak dapat checklist kalau kita sudah ngasih penilaian. Oke, kalau sudah disimpan. Nah, ada 2 jenis tugas. Sekarang kita lihat kalau dalam tampilan siswa kayak gimana. Kita ganti mode dulu sebagai siswa ya buat lihat. Nah, ini format yang tadi yang berupa teks. Nah, di sini ada tugasnya yang tadi ya, memberikan tanggapan dampak positif dan negatif seputar teknologi 5G. Nah, anak langsung ngisi di sini ya untuk ngasih jawaban. Oke. Nah, kalau yang satu lagi berupa harus ngirim dokumen. Nah, kayak gini, di sini ngisi pengajuannya adalah ngasih berkas berupa PDF ya, kayak gitu. Nah, mudah-mudahan paham ya cara ngasih tugas. Jadi ada 2 format, satu berupa tugas kerjain langsung
berupa teks, dan itu menurut saya yang paling aman. Yang kedua adalah berupa kirim upload, ya. Nah, kalau sudah anak kerjain, kita nilainya di mana? Untuk kasih penilaian, kita bisa masuk ke bagian nilai di sini. Oke, kita balik lagi ya ke peran Norma sebagai guru. Nah, di sini nanti, di penilaian nanti bakal, sorry ya. Nah, bisa dilihat di sini nanti untuk bagian penilaian ya. Nah, di bagian sini di grade report ya. Di sini ada list nama-nama kelas yang kita buka di sini Al-Mumin ya. Kemudian di sini karena tadi tugasnya ada 2 ya. Nanti kalau anak ada yang ngerjain nanti masuk ke sini tugasnya, langsung kita bisa kasih penilaian di sini ya. Atau dari sini. Atau juga langsung dari tugasnya ya. Kalau kita buka di sini ada nilai. Ya. Nanti kerjaan anak-anak ada di sini ya. Bisa kita lihat ya. Tugasnya ya, teks mereka di sini. Kemudian nanti langsung kita kasih nilai di sebelah sini. Kalau sudah nanti anak-anak otomatis yang sudah kita nilai akan dapat checklist ya. Oke, itu saja ya untuk video membuat tugas. Silahkan bereksperimen dengan modelnya masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.